Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Akbar Pangestu, NPM 20312100, Prodi Informatika 2020. Di sini saya akan membahas tentang proyek perangkat lunak. Proyek perangkat lunak merujuk pada upaya yang terorganisir dan terencana untuk mengembangkan, memelihara, atau meningkatkan perangkat lunak. Sebuah proyek perangkat lunak melibatkan sejumlah langkah dan kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dalam mengembangkan perangkat lunak. Berikut adalah beberapa elemen kunci yang terkait dengan pengertian proyek perangkat lunak. Tujuan proyek perangkat lunak memiliki tujuan tertentu, seperti mengembangkan aplikasi, sistem, atau komponen perangkat lunak dengan fitur-fitur tertentu. Tujuan ini dapat berkisar dari menciptakan solusi hingga memperbarui atau memperbaiki perangkat lunak yang sudah ada. Sebuah proyek perangkat lunak memerlukan waktu dan anggaran. Proyek perangkat lunak memiliki batasan waktu dan anggaran yang harus dipatuhi. Pengelolaan proyek perangkat lunak harus merencanakan kegiatan-kegiatan proyek sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan dalam batas waktu yang ditetapkan dan dengan anggaran yang diberikan. Tim pengembangan. Proyek perangkat lunak melibatkan tim pengembangan yang terdiri dari berbagai peran, seperti analisis sistem, perancangan perangkat lunak, pengembangan perangkat lunak, serta pengujian perangkat lunak. Kerjasama yang baik dan komunikasi yang efektif antar anggota tim sangat penting untuk kesuksesan proyek. Selanjutnya ada metodologi pengembangan. Ada berbagai metode atau pendekatan yang dapat digunakan dalam pengembangan perangkat lunak, seperti mode waterfall, mode spiral, atau metodologi agile. Pemilihan metodologi tergantung pada sifat proyek atau persyaratan preferensi tim pengembang. Dokumentasi. Proyek perangkat lunak memerlukan dokumentasi yang baik untuk menjelaskan persyaratan desain, kode, dan pengujian perangkat lunak. Dokumentasi ini memfasilitasi pemahaman yang baik tentang proyek dan memudahkan pemeliharaan serta pengembangan lebih lanjut. Kemudian, pengujian dan validasi. Proyek perangkat lunak melibatkan tahapan pengujian yang dirancang untuk memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Pengujian melibatkan verifikasi kode, uji fungsional, uji kerja, dan antara lainnya. Siklus hidup proyek. Proyek perangkat lunak memiliki siklus hidup yang mencakup tahap-tahap seperti perencanaan, analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Setiap tahap memiliki tugas dan tanggung jawab khusus. Keseluruhan proyek perangkat lunak memerlukan manajemen yang cermat, pemahaman yang baik tentang persyaratan, dan kerjasama tim yang efektif untuk mencapai tujuan proyek dengan sukses. Hal tersebut juga dilakukan dengan adanya WBS, Work Breakdown Structure. Apa sih Work Breakdown Structure itu? WBS merupakan pendekatan pengorganisasian tugas-tugas dalam suatu proyek perangkat lunak menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan terkelola dengan lebih baik. Secara sederhana, WBS adalah peta atau struktur hierarki yang memecah proyek menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan terukur. Untuk proyek perangkat lunak, WBS dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan spesifik yang harus diselesaikan. Poin penting tentang WBS pada proyek perangkat lunak. Pemecahan tugas. WBS dalam memecah tugas-tugas besar menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Ini mempermudah pemahaman dan pelacakan kemajuan setiap elemen pekerjaan. Kemudian ada struktur hierarki. WBS biasanya direpresentasikan dalam bentuk struktur hierarki, di mana tingkat teratas mencakup keseluruhan proyek dan cabang-cabang selanjutnya mempresentasikan subkomponen atau fase-fase proyek.
Kemudian ada identifikasi deliverables. Melalui WBS, setiap tingkat dalam struktur mencakup deliverables atau hasil kerja yang dapat diukur. Pemecahan tugas menjadi deliverables membantu dalam menetapkan tanggung jawab dan mengukur kemajuan. Manajemen risiko. WBS dapat membantu dalam mengidentifikasi risiko-risiko potensial pada setiap tingkat pekerjaan. Dengan menetapkan risiko pada tingkat yang lebih rendah, tim proyek dapat merencanakan strategi mitigasi dengan lebih efektif. Selanjutnya ada penetapan sumber daya. WBS membantu dalam menetapkan sumber daya yang diperlukan untuk setiap elemen pekerjaan. Hal ini dapat mencakup penugasan tim, anggaran, dan waktu yang diperlukan. Pemantauan kemajuan. Dengan WBS, kemajuan proyek dapat dipantau dengan lebih rinci. Manajer proyek dapat melacak setiap bagian dari WBS untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian perencanaan dan estimasi. WBS memfasilitasi perencanaan proyek dan estimasi biaya dengan lebih akurat. Dengan memahami pekerjaan yang harus diselesaikan, tim proyek dapat membuat perkiraan waktu dan anggaran yang lebih baik. Kemudian selanjutnya ada komunikasi. WBS juga berperan dalam memfasilitasi komunikasi antara anggota tim, stakeholder, dan pihak terkait proyek. Struktur hierarki yang jelas membantu dalam menjelaskan bagaimana setiap bagian proyek berkontribusi pada keseluruhan. Contoh elemen WBS pada proyek perangkat lunak dapat mencakup fase-fase seperti analisis kebutuhan, desain sistem, pengembangan kode, pengujian, dan penerapan. Masing-masing fase ini kemudian dapat dibagi lagi menjadi tugas-tugas yang lebih kecil hingga mencapai tingkat pekerjaan yang dapat dielaborasi secara lebih rinci oleh anggota tim. Dengan menggunakan WBS, proyek perangkat lunak dapat diorganisir dengan lebih efisien, risiko dapat diidentifikasi lebih awal, dan manajemen proyek dapat lebih mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang proyek perangkat lunak serta WBS, Work Breakdown Structure. Jika ada kesalahan dalam penyampaian atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.